Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala 'aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita, pemimpin kita, teladan kita, teladan dalam iman, dalam Islam, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dan teladan kita dalam aktivitas lainnya. Lalu kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih berikan segala kebaikan kepada kita. Yang dengan kebaikan itu kita zuhur berjamaah di awal waktu, yang dengan itu kita tetap duduk dengan memperbanyak berzikir dan wirid, dan juga untuk melanjutkannya dengan ta'lim, dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah katakan bahwa barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Amin. Dan mudah-mudahan juga sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, barang siapa yang mencari satu ayat di antara ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai pembahasan ini dengan satu buah ayat. Dan memulainya dengan satu buah ayat, nanti lanjutannya ada banyak ayat. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, ketika Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Allah katakan kepada kita, "Fa aqim wajhaka lid-din hanifa," dan hadapkanlah wajahmu kepada agama ini dengan lurus. Fitrah Allah, fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha, dan dengan fitrahnya itulah dia menjadikan manusia atau menjadikan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang berubah pada fitrah Allah itu. Namun kemudian walakin aktsaran nas la ya'lamun, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, Allah perintahkan kepada kita, hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu. Fa'akim wajhaka, fa'akim wajhaka. Hadapkan wajahmu bukan berarti kemudian kita sekedar menoleh. Hadapkan wajahmu bukan berarti seperti halnya kita menghadapkan wajah kita, muka kita, kepala kita di saat orang-orang memanggil kita. Dipanggil saya fulan, kemudian kita menoleh. Atau sebagaimana salam pada saat kita tahiyat akhir, begitu salam kita menolehkan wajah kita. Menghadapkan wajah bukan berarti seperti itu, tapi menghadapkan wajah dalam makna adalah menghadapkan keseluruhan diri kita. Ya wajah kita, ya kepala kita, ya mata kita, hidung kita, telinga kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, badan kita secara keseluruhan. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadapkanlah wajahmu. Hadapkanlah wajahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadapkanlah dirimu seluruhnya. Hadapkanlah dirimu seluruhnya kepada agama Allah juga seluruhnya. Itu sebabnya kenapa kemudian di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masukilah Islam secara keseluruhan. Artinya apa? Bukan hanya sebagian. Sebagian kita ambil, sementara kita membuang sebagian yang lain. Maka ketika menghadapkan seluruh diri kita kepada agama ini, maka yang dimaksud adalah kepada seluruhan dari agama ini, bukan sepotong-sepotong. Seluruh diri kita, seluruh agama. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan seluruh agama? Allah katakan lid-din, kepada agama.
Di dalam Al-Quran, kata agama itu direpresentasikan oleh dua kata. Yang pertama adalah ad-din, sebagaimana disebut di dalam ayat ini, dan yang kedua adalah al-millah, sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 120, ketika Allah katakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dua-duanya diterjemahkan dengan bahasa Indonesia artinya agama. Namun dua kata asal yang berbeda, tentulah maknanya pasti berbeda. Tapi kenapa terjemahannya sama? Itulah bagian dari kelemahan bahasa Indonesia, yang sulit sekali untuk merinci, memaknai bahasa dalam makna yang sesungguhnya dari yang diharapkan dari bahasa tersebut. Sebagaimana saya sudah pernah memberi contoh perbedaan kata dan dalam kata wa, fa, dan summa. Tiga-tiganya artinya dan. Namun yang satu berarti dua pekerjaan dilakukan secara bersamaan. Yang satu lagi fa, dua pekerjaan dilakukan berurutan dalam waktu yang dekat, berkelanjutan, ada asas kontinuitasnya. Dan yang terakhir yang ketika summa itu dua pekerjaan yang dilakukan berurutan namun dengan jeda waktu yang panjang, yang bahkan saking panjangnya terkadang dia unlimited. Bisa dalam lingkup setting dunia, tapi juga bisa dalam lingkup setting akhirat urutannya. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang ad-din, agama, dengan millah. Ketika bicara tentang ad-din, yang dimaksud dengan ad-din kalau mau dibahasakan dengan gampang adalah, kalau pakai bahasa istilahnya orang-orang IT, maka ad-din itu adalah hardware-nya agama. Dia perangkat kerasnya agama, thariqahnya, jalannya agama, yang dengan agama itu kita menuju kepada Allah, dan jalannya itulah yang disebut dengan ad-din. Sementara ketika kita bicara millah, millah itu adalah softwarenya agama. Dan millah itu dibentuk dengan hardware. Jadi agak beda dengan IT, ya. Hardware tidak akan berfungsi kalau tidak ada softwarenya, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan millah atau software tadi, perangkat lunak dari agama? Disitulah kemudian kita masuk dalam bahasan, dalam bab-bab tentang adab, bab-bab tentang akhlak, tentang sifat, perilaku, gaya hidup, habit, attitude. Kita bicara tentang akhlak seorang mukmin, akhlak seorang muslim, perilaku seorang mukmin, perilaku seorang muslim, gaya hidup seorang mukmin, gaya hidup seorang muslim. Itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah tadi dikatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan ridha orang Yahudi dan orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti software agama mereka. Tidak, mereka tidak menghendaki kita mengikuti hardware agama mereka. Mereka tidak menghendaki kita pindah kepada agama mereka, kita keluar dari Islam kemudian kita menjadi Nasrani dan Yahudi. Tidak. Mereka tidak menghendaki kita beribadah di sinagog. Tidak. Mereka tidak menghendaki kita beribadah di gereja. Tidak. Walaupun upaya itu dilakukan, tapi mereka sadar betul itu bukanlah perkara yang mudah. Karena buktinya apa? Dari tahun 70-an ketika jumlah umat Islam 90% lebih, proses itu dilakukan. Hingga saat ini tahun 2000 sudah berlangsung puluhan tahun. Saat ini jumlah umat Islam hanya tinggal 80 hingga 85%. Hanya berkurang 5 hingga 10% dalam waktu puluhan tahun. Sulit bagi mereka. Seperti itu. Tapi yang mereka kehendaki adalah tidak masalah orang Islam itu salat di masjid, tidak masalah orang Islam itu baca Quran, tidak masalah orang Islam itu pergi haji. Namun yang paling penting adalah walaupun dia sholat, tapi begitu dia keluar dari sholat, keluar dari masjid, kemudian dia kembali kepada perilaku Yahudi, kembali kepada perilaku Nasrani. Di antaranya adalah, misal kita bicara dalam bab makan sudah tidak lagi berpikir untuk membaca doa untuk makan, atau ketika makan tidak lagi berpikir halal dan haram dari makanan itu, atau ketika makan tidak lagi berpikir tentang bagaimana proses pengolahannya dan bagaimana mendapatkannya.
Bicara bab dalam rangka transaksi, dalam hal ekonomi, dalam hal kekayaan, dalam hal harta. Tidak lagi berpikir tentang riba ataupun tidak riba. Tidak lagi berpikir tentang adil atau tidak, zalim ataukah tidak. Seperti itu. Bagi mereka tidak masalah seorang muslim itu tilawah Quran, bahkan berjuz-juz. Tapi bagi mereka yang penting setelah selesai tilawah ditutup Al-Quran, kemudian mereka kembali kepada sifat-sifat dan habit-habit seorang Yahudi ataupun Nasrani. Agamanya tidak berubah, sholatnya tetap, puasanya tetap, tapi kelakuannya kelakuan Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah katakan millatahum, bukan dinahum. Hatta tattabi'a millatahum, bukan hatta tattabi'a dinahum, hingga kita mengikuti perangkat keras agama mereka. Seperti itu. Sepreman-premannya orang Islam, nggak ada yang mau dibawa ke sinagog atau ke gereja untuk kemudian beribadah bersama di sana. Seperti itu. Tapi dengan kepremanannya, perilakunya bukanlah perilaku seorang muslim. Nah, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ketika kita bicara ad-din, ad-din itu adalah perangkat keras, hardware-nya agama. Dan ketika bicara perangkat keras agama, maka seluruh hal yang berkaitan dengan ibadah, aktivitas ibadah, itulah yang namanya perangkat keras agama. Semua hal yang menjadi jalan kita menuju kepada Allah, menjadi thariqah kita menuju Allah, adalah ad-din. Salat, puasa, zakat, haji, tilawah Quran, zikir, wirid, sedekah, infak, dan berbagai macam lainnya. Semua aktivitas ibadah itu adalah ad-din, agama. Maka ketika dikatakan hadapkan seluruh dirimu kepada seluruh agama, maka apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi ubudiyah dalam beragama, lakukan. Jangan hanya sebahagian-sebahagian. Satu bagian ibadah dilakukan, sementara bagian ibadah lain ditinggalkan. Seperti itu. Dan ketika bicara ibadah adalah bicara taat. Jadi taat itu ukurannya adalah ibadah. Taat itu adalah ubudiyah. Bentuk taat itu adalah ubudiyah. Dan ukuran dari ubudiyah itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kemudian ketika bicara perangkat, maka bukan sekedar perangkat, tidak sebatas pada taat. Karena tadi bahwa ad-din itu tujuannya adalah untuk terbentuknya millah. Dilaksanakannya hardware, tujuannya agar kita punya software. Dilaksanakannya sholat, praktek sholat, aktivitas sholat, agar kita punya perilaku karakter orang yang sholat. Dilakukannya puasa, agar kita punya perilaku orang yang berpuasa. Seperti itu. Maka tidak cukup dengan taat. Karena taat tadi adalah ubudiyah, dan ubudiyah itu aturan. Sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat. Ketika dia sholat, dia taat. Walaupun sholatnya di akhir waktu, walaupun sholatnya sendirian, zuhurnya menjelang asar, asarnya menjelang maghrib, maghribnya menjelang isya, isyanya menjelang subuh, subuhnya menjelang zuhur. Nauzubillah min dzalik. Dia taat. Kenapa? Dia melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi apakah kemudian ad-din yang seperti ini akan mengantarkan kepada millah, membentuk softwarenya? Hampir bisa dipastikan tidak. Itu sebabnya ketika kita bicara ibadah itu ada dua poin pentingnya. Yang pertama adalah kaifiyatnya, yang kedua adalah maksud dari ibadah itu sendiri. Ketika bicara kaifiyat, maka kita bicara bab fikih di antaranya. Bicara tata cara sholat misalnya, maka kita bicara di antaranya bicara bab fikih tentang bagaimana ruku, sujud, duduk, iktidal yang benar menurut fikih, walaupun fikih tidak tunggal. Seperti itu. Setidaknya fikih itu yang diakui ada 4 mazhabnya.
maka tidak ada satu yang benar. Keempat itu harus diposisikan benar, karena keempat itu adalah maksur, dan keempat itu diterima oleh para ulama dari sejak zaman dulu hingga hari ini. Bicara kaifiyat, kita sebatas bicara pengerjaan. Ruku dan sujud, puasa, menahan lapar, sekedar pengerjaan, itulah bicara kaifiyat. Tapi ketika kita bicara maksud, maka kita bicara tentang tujuan, hasil, output dari apa yang kita lakukan tadi. Dan tidak ada satupun perintah di dalam syariat ini melainkan ada tujuannya, ada maksudnya. Itu sebabnya yang namanya maqasidus syar'iyyah, maksud dari syariat itu lebih utama ketimbang fikih kaifiyat. Karena bicara fikih itu adalah subsistem. Tapi bicara maqasid, maka dia adalah sistem itu sendiri. Lebih penting sistem ketimbang subsistemnya. Seperti itu. Ketika bicara fikih, bicara kaifiyat, maka kita bicara pahala dan dosa. Tapi kalau kita bicara maksud, kita bicara mampukah kita memenuhi maksud Allah dengan syariat tersebut. Banyak orang melakukan kaifiyat tapi tidak sampai maksudnya. Saya juga sudah pernah sampaikan, saya tidak akan mengulang, tapi mereview sedikit saja. Contoh bicara maksud syariat dari sholat adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi mari kita lihat berapa banyak orang yang sholat tapi kemudian dia tidak sampai pada maksud dari sholat itu. Kaifiyatnya terlaksana, rukunya lurus 90 derajat, sujudnya begitu juga, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak sampai kepada maksud dari syariat salat itu. Selesai salat tadi, ad-dinnya tidak membentuk millahnya. Dan seluruh maksud itu dia adalah membentuk karakter, membentuk perilaku, membentuk sifat, membentuk akhlak. Itu sebabnya kenapa Rasulullah katakan innama bi'usri tamimma makarimal akhlak. Itulah softwarenya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kemudian maksud itulah yang harusnya menjadi apa yang hendak kita capai dari kaifiyat. Nah, ketika Allah perintahkan kepada kita hadapkan diri kita seluruhnya ke sana, maka hadapkanlah dengan sesungguhnya seluruhnya. Bukan badannya ada di sana, tapi hati dan pikirannya di luar. Seperti itu. Karena ketika hati dan pikirannya di luar, tidak akan terbentuk maksudnya, tidak akan terbentuk millah. Seperti itu. Maka ketika bicara tadi saya katakan tidak cukup dengan taat, maka seorang mukmin itu bukan hanya bicara taat, tapi dia bicara takwa. Jika taat itu adalah ubudiyah dan ubudiyah itu ukurannya adalah aturan Allah, maka ketika kita bicara takwa, selama ini banyak sekali definisi-definisi yang atau aktivitas ibadah yang kemudian dikerdilkan. Ketika bicara takwa, terjemahannya hanya sebatas tidak salah, cuma kemudian mengecilkan makna takwa. Takwa itu sebatas melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, tanpa ada note di sana bagaimana melakukan yang diperintahnya dan bagaimana meninggalkan yang dilarangnya. Maka kemudian ketika bicara takwa yang lebih pas, maknanya adalah bahwa takwa itu adalah disiplin dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, disiplin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara disiplin, kita bukan hanya bicara pengerjaan, bukan hanya bicara ketaatan, melaksanakan, tapi bicara disiplin, melaksanakan sebagaimana yang Allah tentukan.
Bicara disiplin, melaksanakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah bahwa dari kedisiplinan itu menghasilkan karakter, menghasilkan sifat. Maka untuk bicara menghasilkan sifat, maka kemudian bicara disiplin, maka kita bicara bagaimana mengerjakan sebuah perintah itu sesuai dengan ketentuan Allah. Salat di awal waktu, salat berjamaah, seperti itu. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi bentuk kedisiplinan puasa itu adalah ketika kita bicara bab puasa menurut terjemahannya Imam Ghazali yang ada 3, puasa orang ammah, kemudian puasanya orang khusus, dan puasanya orang khawatul khawas atau khawatul khusus atau khususul khusus misalnya. Maka puasa yang dilaksanakan dengan takwa, disiplin dengan ketentuan Allah, maka itulah puasa yang di level ketiga tadi. Puasa yang sampai kepada tujuannya. Apa tujuannya? Saya juga sudah pernah sampaikan. Tujuan puasa itu ada di dalam 5 ayat di dalam surat Baqarah yang bicara tentang puasa. La'allakum tattaqun, in kuntum ta'lamun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Maka belumlah sampai puasa itu pada kedisiplinan jika puasa itu belum membentuk ketakwaan. Belumlah puasa itu sampai pada kedisiplinan jika puasa itu kemudian tidak menambah ilmunya tentang agama. Belumlah sampai pada kedisiplinan ketika puasanya itu belum sampai pada menjadikan dia hamba yang bersyukur, menjadikan dia hamba yang terpuji, selalu berada di dalam kebaikan. Seperti itu. Sehingga ketika bicara dalam bab maksud, maka apabila seseorang itu melakukan apapun perintah agama tapi dia tidak sampai pada maksudnya, maka itu seperti halnya pekerjaan yang mubazir saja. Dalam konteks maksud, ya. Tapi kalau dalam konteks fikih, mubazir tidak. Karena apa? Orang sholat dimanapun sholatnya berpahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, sebesar apapun, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, dia ada balasannya. Dalam konteks fikih, maka siapa yang sholat berpahala, siapa yang puasa berpahala. Masalah kemudian sholat dan puasanya menghasilkan perilaku seorang yang sholat, itu lepas dari urusan fikih. Seperti itu. Ketika sholatnya tidak menghasilkan perilaku orang yang sholat, maka bisa dikatakan tujuannya tidak tercapai. Apapun pekerjaan yang dilakukan tidak sampai pada tujuannya, maka itu pekerjaan yang mubazir dalam konteks tujuan. Seperti itu. Dalam konteks tujuan, tolong dicatat ya. Jadi nanti jangan ada yang protes. Dalam konteks fikih berbeda lagi. Berpahala. Itu sebabnya kenapa seorang yang taat, mungkin yang di kepalanya adalah mengumpulkan pahala dalam setiap amalannya. Dan ketika seseorang berpikir yang pahala, maka dia mengerdilkan agama. Kenapa? Karena seluruh aktivitas agama, semua babnya adalah untuk dirinya. Walaupun aktivitas agama itu adalah dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain, tetap bahasanya untuk dirinya. Pahala untuk dirinya, tidak yang lain. Itulah motifnya, pahala. Tapi apakah salah? Tidak, sekali lagi tidak. Sekali lagi ini dalam dua konteks pembicaraan berbeda. Karena nanti kalau bicara sebatas pada pahala, ya jangan harap bisa masuk surga dengan pahala. Seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara dalam konteks maksud, itulah yang dikatakan oleh Allah, hadapkanlah dirimu kepada agama ini, keseluruhan diri kita, keseluruhan agama, dengan keseluruhan potensi dan optimalisasi yang bisa kita lakukan. Sehingga
dia bisa terbentuk keduanya. Hardware-nya dikerjakan, software-nya pun terbentuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lid-din, itulah ad-din. Perangkat keras. Tapi kemudian dengan cara yang hanif. Dan kemudian Allah katakan la tabdila li khalqillah. Tidak akan berubah fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah, yang dengan fitrah Allah itulah Allah menjadikan manusia, menjadikan fitrah manusia. Ketika bicara fitrah Allah, maka semua hal yang kebaikan, dengan semua kebaikan fitrah Allah itulah, maka kemudian fitrah manusia itu dibuat. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada yang berubah dengan fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Di ayat berikutnya ya, di kalimat berikutnya maksudnya. Di ayat ke-31 dan 32-nya. Ketika Allah katakan zalikat dinul qayyim, dan itulah yang dimaksud dengan agama yang lurus. Maka kalau kita buka tafsir, maka dikatakan bahwa yang dimaksud inilah agama yang lurus, zalikat dinul qayyim, artinya adalah bahwa kita berpegang teguh kepada syariat dan kepada fitrah. Dan berpegang teguh kepada syariat dan kepada fitrah yang selamat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di kalimat berikutnya Allah katakan walakin aksaran nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa yang tidak diketahui? Tidak mengetahui tentang agama yang lurus tadi. Seperti itu. Ketika kita buka lebih lanjut ayat 31-nya, maka kemudian dapat diambil simpulan bahwa agama yang lurus itu di dalam ayat 31-nya dan ayat 32-nya, agama yang lurus itu kontennya disebutkan di dalam tempat ini ada dua, yaitu penghambaan yang lurus dan salat. Penghambaan yang lurus dan salat. Namun kemudian ketika kita buka lagi di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jika dinul qayyimah di dalam ayat 30, 31, 32 surat Ar-Rum itu dibahasakannya ada dua, tapi kemudian dilengkapi di dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima, dan tidaklah Allah memerintahkan kita illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan dalam beragama, dengan cara yang lurus, wa yuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi kontennya agama yang lurus itu ada tiga, yaitu penghambaan yang lurus, salat, dan zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyimah. Allah memerintahkan kita menghadapkan diri kita kepada agama ini, dan agama itu adalah agama yang lurus. Dan agama yang lurus itu kontennya ada tiga: penghambaan yang lurus, salat, dan zakat. Kenapa penghambaan yang lurus? Karena penghambaan yang lurus menjadi dasar, menjadi basic dari seluruh perangkat aktivitas ad-din. Semua perangkat aktivitas ad-din, ibadah yang kita lakukan, jika tidak dengan basic penghambaan yang lurus, maka dia tidak akan ada artinya.
Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah simpulnya ibadah. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sebaik apapun rumah, sebesar apapun rumah, seindah apapun interiornya, tapi kalau dia tidak bertiang, maka akan runtuh. Maka sebaik apapun sedekah seseorang, sebanyak apapun dia mengeluarkan uang, sebaik apapun tilawahnya, sebanyak apapun zikirnya, sepanjang apapun tahajudnya, dan lain-lain kebaikannya, jika dia tidak salat, maka semuanya akan runtuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti kalau bicara dalam konteks disiplin takwa tadi, bukan hanya tidak salat, tapi ketika salatnya tidak membentuk bela. Bapak dan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa zakat? Sebenarnya ketika salat itu menjadi tiangnya agama, salat itu menjadi buhulnya ibadah, menjadi simpulnya ibadah, maka ketika bicara salat, dia sudah mewakili seluruh ibadah yang lain. Itu sebabnya di akhirat nanti yang diperiksa pertama kali adalah salat kita. Baik salat kita, maka kemudian dilanjutkan penghitungan amalan yang lain. Tapi jika buruk, ya udah stop. Karena gak ada gunanya. Runtuh tadi seiring dengan runtuh salatnya. Itu sebabnya kenapa salat berjamaah itu jadi penting. Kenapa? Untuk bisa memiliki kedahsyatan salat sesuai dengan maksud, mencapai kedisiplinan, tidak mudah dengan sendirian. Tapi ketika dia berjamaah, dia terpenuhi apa yang menjadi kedisiplinan yang Allah kehendaki dari kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ada zakat? Karena zakat itu selalu menempeli, mengikuti yang namanya sholat. Sehingga ketika sholat masuk, mau gak mau, sholat zakat juga masuk. Selain karena sholat itu adalah representasi kedisiplinan kepada Allah, zakat itu adalah representasi kedisiplinan terhadap manusia. Terwakili kedua-duanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan agama yang lurus. Walaupun tidak selesai di situ. Nanti kita bahas lagi, apa itu penghambaan yang lurus? Apa itu salat? Apa itu zakat? Kita akan bahas di kesempatan lainnya nanti. Nanti itu berurut. Setelah ini kita bahas penghambaan yang lurus, setelah itu kita bahas salat. Tapi saya tidak akan bahas salat dan zakat dalam pendekatan fikih, ya, karena saya tidak membahas fikih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kepada para hadirin, kita untuk sesi tanya jawab kepada Ikhwan terlebih dahulu. Silakan berikan tangan bagi yang mau bertanya. Untuk bagi akhwatnya, barangkali ada yang pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke, para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Arsal dapat kita ambil manfaatnya, menambah ilmu kita dan dapat kita ambil sama. Mari kita akhiri kajian siang ini dengan bacaan doa kafaratul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.